Assalamualaikum pemirsa, Guten Morgen. Seperti biasa nih, hari ini Celeb on News Viral menyajikan beragam video-video viral yang pastinya lucu, inspiratif, bahkan misteri dan mitos. Penasaran kan? Ikutin terus kita ya sampai habis, jangan ganti channel. Check it out guys! Pertarungan sengit sesama hewan. Alam liar itu memang kejam ya pemirsa, terutama dalam dunia hewan. Siapa yang terkuat dan bernyali besar, dialah pemenangnya. Biasanya hal ini ditentukan dengan cara memasangnya melalui pertarungan sengit antar hewan itu sendiri. Nah, berikut ini kita telah rangkum sederet pertarungan sengit sesama hewan di alam liar versi Celeb on News Viral. Dan siapa pemenangnya? Mari kita simak sama-sama ya. Buaya versus cheetah. Sebagai hewan yang berdarah dingin, buaya memang dikenal ganas dalam memangsa. Selain itu, buaya juga memiliki tingkat kecerdikan dalam mengunci mangsanya, seperti menarik mangsa ke dalam air agar tenggelam membuat sang mangsa tak berkutik. Perhatikan saja video viral berikut ini, bagaimana buaya itu dengan sangat cerdik bersembunyi pada air yang dangkal ketika seekor cheetah datang untuk meminum air. Dengan mengendap-endap, buaya pun berhasil memangsa cheetah. Meskipun sudah berikan perlawanan, cheetah harus pasrah ketika dimasukkan ke dalam air oleh buaya. Gajah versus badak. Memiliki tubuh yang sama-sama besar serta kuat. Badak dan gajah rupanya musuh bebuyutan dalam berbagai wilayah kekuasaan. Lihat saja video viral antara gajah dan badak yang terlibat pertarungan berikut ini. Di mana gajah tak rela jika harus berbagi sumber air bersama badak. Gajah pun dengan garangnya menghalau si badak agar lekas pergi dari wilayah tersebut. Jerapah versus singa. Siapa sih yang gak ciut bertarung dengan si raja hutan? Memiliki taring yang tajam dan begitu gesit menangkap mangsa. Bahkan sesama kucing besar, kita saja memilih pergi jika bersaing buruan dengan singa. Tapi tunggu dulu. Gak semua hewan rupanya bernyali ciut jika ketemu si raja hutan. Contohnya aja si jerapah ini. Meskipun memiliki postur tubuh yang gak sebanding dengan singa, alias lebih cocok jadi mangsanya, rupanya jerapah ini bisa dengan lihainya melawan singa hingga bebas kabur ke alamnya. Hyena versus honey badger. Dikenal sebagai hewan buas dengan kepintarannya, nyatanya hyena tidak selalu beruntung dalam pertarungan. Ya, hewan perebut hasil buruan predator lain ini rupanya juga bisa sial atau gagal dalam berburu. Seperti video berikut ini, bagaimana hyena kalah bertarung dengan honey badger. Meskipun sudah membawa kawanannya, hyena ini tetap saja kalah melawan honey badger yang sendirian. Wih, ini sih namanya petarung sejati ya pemirsa. Belalang sembah versus kalajengking. Sekilas pandang, kalajengking begitu menakutkan dengan bisa ekor mematikan. Apalagi kalajengking kental dengan warna hitamnya itu, disertai dua capit yang tentunya bikin sakit. Sementara jika melihat belalang sembah, tentunya jomplang jauh ya. Pasalnya belalang sembah atau yang lebih dikenal cangcorang itu kerap dijadikan mainan anak-anak. Tapi siapa sangka sih kalau nyatanya cangcorang atau belalang sembah bisa menang dari pertarungan sengit dengan kalajengking. Lihat aja nih.
Kelinci versus ular. Jika dilihat dari kekuatannya, tentunya ularlah yang jadi pemenangnya. Tapi yang lemah belum tentu pasrah begitu aja. Lihat aja nih, betapa marah serta beringasnya induk kelinci ini ketika mengetahui ular hendak memakan bayinya. Sang induk yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam begitu saja. Dia pun menarik si ular agar keluar dari kandangnya dengan menendangnya berulang kali. Bahkan ketika si ular sudah kelelahan dan kalah, si induk menarik ekor si ular untuk beri pelajaran. The real, the power of mom ya pemirsa. Masjid arsitektur paling unik di Indonesia. Inilah desain tempat peristirahatan Emeril Khan Mumtaz atau yang dikenal sebagai Eril, putra mendiang Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang tewas tenggelam di Swiss beberapa waktu lalu. Meski belum 100% dibangun, namun desain unik Masjid Al-Mumtaz itu telah viral di jagat maya, di mana arsitekturnya sangat unik. Di dalamnya terdapat 3 kubah, di mana 1 kubah di tengah dibentuk paling besar dan dikelilingi oleh pilar silinder terpancung atau menyerupai bambu runcing. Desainnya pun terlihat begitu elegan dengan sentuhan warna putih berpadu dengan biru muda. Jika sudah rampung penggarapannya, bangunan masjid ini akan menjadi salah satu masjid yang paling megah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, berikut ini kita telah rangkum masjid-masjid berarsitektur unik yang ada di Indonesia, versi Celeb on News Viral, di mana diantaranya juga merupakan coretan tangan dari Ridwan Kamil. Masjid Bahtera Nuh Semarang. Dari bentuk bangunannya saja, kita sudah dapat mengartikan jika masjid megah berbentuk kapal itu tentulah seperti kisah Nabi Nuh. Safinatun Najah atau kapal penyelamat. Demikianlah sebenarnya nama masjid dengan arsitektur unik berbentuk kapal besar yang berada di Jalan Kiai Padak, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Semarang. Masjid yang dibangun dengan luas 2.500 meter persegi di atas lahan 7,5 hektar itu dibangun oleh seorang ulama bernama Kiai Ahmad. Masjid ini berdiri kokoh di antara pepohonan rindang, sawah, dan juga perkampungan. Sekilas masjid ini berada di dalam kapal kayu, padahal badan kapal tersebut terbuat dari tembok yang dilukis manual dengan cat khusus. Di atas terdapat bangunan cat putih lengkap dengan jendela serta buritan dan haluan yang membuat orang akan betah berlama-lama berada di sana. Dan masjid ini merupakan destinasi religi di Jawa Tengah. Masjid Ashabul Kahfi, perut bumi Al-Maghribi Tuban. Tak seperti masjid pada umumnya, Masjid Ashabul Kahfi dikenal sebagai masjid yang berada di bawah tanah alias di perut bumi. Masjid yang berada di kawasan Tuban, Jawa Timur ini juga memiliki arsitektur yang unik. Dari bagian gerbangnya saja, kita sudah disuguhkan pemandangan yang menyejukkan mata. Dan untuk beribadah sholat, pengunjung dapat langsung turun ke bawah dalam goa. Namun sebenarnya masjid ini memang merupakan sebuah goa alami yang diahli fungsikan. Dulunya goa tersebut tidak dimanfaatkan, berbatu, tandus sekaligus tidak terawat. Tapi berkat ide kreatif Kiai Haji Suban, maka goa tersebut disulap menjadi tempat ibadah. Masjid Raya Sumbar di Kota Padang. Sama halnya seperti Masjid Al-Mumtaz Kabupaten Bandung, di mana mendiang Eril dikebumikan. Masjid Raya Sumbar yang berada di Kota Padang ini juga merupakan hasil goresan tangan dari Ridwan Kamil. Salah satu yang mencolok dari masjid ini ialah tidak adanya kubah, melainkan berupa atap segi 4 dengan tiap sudut menjulang ke langit seperti rumah gadang. Selain itu, masjid ini juga memadukan unsur budaya khas Minang yang ditunjukkan melalui corak ukiran Minangkabau di tiap dindingnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, masjid ini memenangkan penghargaan Abdul Latif Al-Fauzan Award atau AFAMA, ajang penghargaan yang menampilkan karya seni dan desain dari negara-negara berpenduduk Muslim dunia.
Masjid 99 Kubah Makassar. Dari namanya saja kita pasti tahu jika masjid ini memiliki 99 kubah yang merupakan simbol dari 99 nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna, di mana bentuk dasar membentuk 9 sisi poligon dengan teras 9 lapis dengan mengusung konsep hablum minallah yang bermakna hubungan manusia dengan Tuhan melalui wujud satu menara setinggi 90 meter. Sebagai ikon kota Makassar, masjid ini mampu menampung lebih dari 10.000 jamaah. Tapi siapa sangka, jika masjid indah ini rupanya juga merupakan hasil desain Ridwan Kamil. Masjid yang berada di tepi pantai Losari ini penuh dengan warna-warna cerah, seperti merah, jingga, dan kuning. Masjid Tiban Malang. Masjid yang dikenal sebagai Masjid Jin ini berada di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Masjid yang memiliki 10 lantai kental dengan nuansa warna biru dan mozaik keramiknya itu disebut-sebut dibangun dalam sehari semalam dengan bantuan jin. Namun faktanya proses pembangunan memakan waktu 10 tahun lamanya. Hanya saja proses pembangunannya memang disengaja secara tertutup. Masjid ini pun penuh dengan karya seni kaligrafi ayat-ayat Al-Quran itu tidak hanya dilengkapi area beribadah, tetapi juga tempat beristirahat, dapur, kios oleh-oleh, dan juga kebun binatang. Punya konsep yang unik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesain sendiri rumah pribadinya yang dijuluki Rumah Botol dengan 30.000 botol bekas. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini dikenal juga sebagai seorang arsitek. Membuat rumahnya sangat megah yang terdiri dari 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dan juga kolam renang. Pernah mendapat penghargaan Green Design Award 2009 dari BCI Asia. Wow, keren banget kan? Nah, selain Kang Emil, ada juga beberapa orang yang membuat rumahnya dari botol. Ini dia. Beberapa tahun belakangan ada tren membuat rumah cukup unik dengan menggunakan botol bekas. Selain karena harganya murah, juga ramah lingkungan. Rumah kreatif ini pertama kali dibuat oleh seorang pengacara bernama Ingrid Fakadies yang melihat banyaknya sampah botol bekas yang menumpuk di teras rumahnya. Wanita berasal dari negara Bolivia ini lalu mendapatkan ide membuat rumah yang biayanya relatif murah untuk warga yang kurang mampu. Botol bekas yang kosong diisi dengan pasir dan tanah agar makin kokoh dan tahan lama. Gak cuma di negara Bolivia, ternyata di Indonesia ada seorang nenek yang juga mengumpulkan botol bekas menjadi sebuah rumah wisata. Nah, agar lebih menarik, botol-botol bekas yang terkumpul kemudian dicat berwarna cerah. Rumah botol bekas yang bertempat di Aceh, Kabupaten Biren ini diubah menjadi taman apotek hidup. Membuat rumah dari semen sama batu bata udah biasa. Tapi gimana ya jadinya kalau terbuat dari karung yang berisikan tanah? Sebenarnya kalau lihat rumahnya udah jadi, mungkin gak sadar kalau temboknya terbuat dari susunan karung. Karena setelah pondasi dan temboknya jadi, tetap dilapisi sama semen. Nah, daripada karung bekas dibuang, sekarang mending dikumpulin deh. Siapa tahu bisa jadi sebuah rumah kan? Rumah dari ban bekas? Mungkin ini pertanyaan yang muncul pertama kali mendengarnya. Ban yang selama ini dibuang masyarakat bisa jadi rumah yang cukup keren loh. Bahkan cara membuatnya bisa dibilang mudah banget. Cuma tinggal numpukin ban, terus diisi sama pasir, kemudian disemen supaya jadi tembok yang rata. Dan hebatnya lagi, selain ramah lingkungan, bisa dipercaya tahan goncangan gempa.
Selain rumah, kreatif lain juga bisa membuat atap rumah dari ban bekas. Ban disusun dengan tumpang tindih dan diusahakan disusun serapi mungkin. Nggak cuma itu, bikin pagar dan kursi teras dari ban bekas juga bisa kok. Gimana? Lengkap kan? Mungkin nggak terpikirkan, ternyata pipa paralon bisa jadi bahan untuk membuat sebuah rumah. Hanya bermodalkan pipa yang disatukan dengan menggunakan lem, mereka menyusunnya untuk menjadi tembok dan juga atap rumahnya. Tapi selain dari pipa paralon, ada juga yang terbuat dari pipa beton yang dijadikan sebagai hunian super keren. Rumah dari batu raksasa juga bisa loh. Rumah ini terbuat dari 2 buah batu raksasa yang diletakkan sedemikian rupa lalu dijadikan dinding rumah. Sedangkan dinding lain yang tidak tertutup oleh batu, dindingnya dibentuk menyerupai batu. Jadilah rumah ini seperti rumah di dalam batu raksasa. Karena keunikannya, banyak wisatawan yang datang ke sana hanya untuk melihat rumah batu raksasa ini. Tersesat di Tanah Suci sering terjadi pada jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Bingung dan takut pun bercampur aduk jadi satu pada diri mereka yang tersesat. Apalagi baru pertama kali menginjakan kaki di negeri orang dan berada di antara ribuan jamaah dari berbagai negara. Pastilah tidak tahu arah dan tujuan kaki ini melangkah. Berjam-jam cari teman yang terpisah di Masjidil Haram. Kasihan ini bapak ini nangis dari tadi itu. Insya Allah kasihan banget. Ini nggak tega makanya dia berdiam. Makanya saya ajak dulu sahabat. Terpisah sendiri. Ya Allah kasihan. Ayo ke sini pak. Ikut saya dulu ya. Nanti saya antar ya. Seperti dialami Bapak Suwandi, jemaah haji asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Dia ditemukan oleh YouTuber Indonesia yang tinggal di Mekah saat sedang sendirian dan kebingungan. Ternyata sudah berjam-jam Bapak Suwandi mencari teman-teman serombongannya yang terpisah usai sholat asar di Masjidil Haram. Namun upayanya tidak berhasil, sehingga membuatnya patah semangat dan menangis. Tenang bapak ya. Ya, jangan sedih. Iya pasti nyampe ke hotel ya. Iya. Iya, nanti kalau misalnya nggak paham, yang baju kayak gini petugas Indonesia ya. Karena ada petugasnya yang mau jemput bapak ya. Mereka salah jalur sehingga mereka ngambil posisi di jalur pelataran haram. Jadi Sip Amir itu ibu ada di belakang sana jauh. Bingung dan panik di tengah ribuan jamaah. 4 ibu jamaah haji dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini tampak kebingungan di tengah padatnya jamaah haji usai sholat Isya di Masjidil Haram. Selain terpisah dari rombongan, mereka juga lupa dengan jalur masuk dan keluar di Masjidil Haram. Alhasil, ketika keluar masjid ikon umat Islam sedunia itu, keempat ibu ini salah jalur, menyebabkan langkah mereka makin jauh dari arah pulang ke hotel tempat menginap. Sampai sini mau diantar lanjut atau di sini? Ini turun, ini langsung belok kiri tuh. Ini kan turunan, itu langsung belok kiri. Itu tuh. Itu bis semua itu, bis Amir semua. Iya, sama-sama. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu dan semoga mendapatkan haji mabrur ya. Ya, hati-hati ya Bu ya. Sehat selalu semuanya ya. Assalamualaikum. Ibu takut. Sini, jangan takut. Ketakutan akibat terpisah dari rombongan. Tersesat di Tanah Suci akibat terpisah dari rombongan juga pernah dialami jamaah umroh bernama Ibu Asma. Lansia dari Pamekasan, Madura ini kebingungan dan ketakutan ketika terpisah dari rombongannya saat sedang berada di sekitar Masjidil Haram Mekah. Beruntung, ada warga Indonesia yang tinggal di kota Mekah bersedia menolong Ibu Asma kembali ke hotel tempatnya menginap. Namun yang menjadi kendala, Ibu Asma tidak fasih bicara dengan bahasa Indonesia. Ceritanya gimana? Ini Kita tadi duduk pulang sholat di jalan
ibunya megangin, nggak tahu kenapa minta tolong, ternyata kehilangan rombongan. Iya, ceritanya bisa tersesat gimana? Nggak ngerti. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya. Mohon maaf lahir batin sahabat semua, ini ibunya nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Bisanya cuman bahasa daerah, bahasa Madura. Tapi ibu akan kembali bertemu dengan teman-teman ya. Ibu takut. Sini, jangan takut. Jangan takut ya. Ya. Istighfar. Istighfar. Nek, sini Nek. Nenek. Sini saya tunjukin kartunya. Malu bertanya tersesat di jalan. Seorang nenek jemaah umroh ini terlihat sedang kesasar karena dia mondar-mandir di jalan kota Mekah tanpa arah tujuan yang jelas. Sayangnya si nenek tidak mau menerima bantuan dari warga Indonesia yang ingin menolongnya kembali ke hotel tempat dia menginap. Kelihatannya si ibu yang berbahasa Jawa ini menaruh curiga kepada orang yang ingin membantunya. Tuh, ada orang mau nolong juga nggak mau. Nek, sini Nek. Nenek. Sini saya tunjukin kartunya. Saya anterin pulang. Ayo. Iya, di mana anaknya? Sini. Di mana? Ayo saya anterin. Saya orang Indonesia. Nenek ini nyasar. Ayo saya anterin, ayo. Beruntung orang baik yang ingin menolong sempat mencatat nomor telepon dan menghubungi penanggung jawab rombongan umroh si nenek. Sehingga si nenek yang sudah kelelahan itu mereka jemput. Tadinya orangnya mau ditolong ya sekarang gimana? Ya, saya. Udah sore kan nih, daging karena akan kenal kan ya? Ya, saya yang sudah. Oh iya. Harusnya sih bahagia, malah kena petaka. Musibah atau insiden kecelakaan memang selalu datang tak terduga. Tak peduli di momen bahagia, jika tak siaga dan waspada, semua bisa terjadi dan menimpa siapa saja. Berikut ini, beberapa peristiwa petaka di momen bahagia versi Celeb on News viral yang hebohkan publik belakangan ini. Nyalain gun smoke-nya. Pegang dulu. Biarin ke atas balonnya. Balon gas meledak di hari perpisahan. Momen perpisahan harusnya menjadi momen bahagia. Namun sepertinya tidak untuk momen perpisahan anak-anak sekolah ini. Gara-gara balon berisi gas hidrogen, momen bahagia para siswa seketika berubah jadi petaka. Insiden ini terjadi ketika para siswa ingin menerbangkan kumpulan balon berisi gas hidrogen. Namun belum juga sempat diterbangkan, balon-balon itu meledak hingga mengeluarkan api. Nyalain gun smoke-nya. Pegang dulu. Biarin ke atas balonnya. Yuk, kalian boleh lari keliling lapangan. Hibur anak malah berujung celaka. Maksud hati ingin menghibur sang buah hati nonton Topeng Monyet. Seorang bapak auto panik. Gimana enggak coba? Saat mengajarkan anaknya gimana menjadi seorang pemberani dengan mengelurkan uang ke seekor monyet. Tiba-tiba anaknya malah ke bawah tertarik. Peristiwa ini benar-benar bisa jadi pelajaran buat kita semua. Mengajarkan apapun bentuknya, tetap harus mengutamakan keselamatan. Salah-salah seperti si bapak tadi, anaknya malah jadi korban.
Tidak beritahu ibu, acara nikah berujung ricuh. Pernikahan harusnya jadi momen bahagia bagi keluarga kedua mempelai pengantin. Tapi tidak dengan calon pasangan pengantin ini. Saat harap-harap cemas melangsungkan ijab kabul pernikahan, tiba-tiba seorang ibu masuk mengacaukan acara akad nikah. Usut punya usut, ternyata perempuan tersebut adalah ibu dari salah satu mempelai yang merasa tak terima anaknya menikah tanpa diberitahu. Walhasil, acara pernikahan pun ricuh. Ini ampun ribut nih. Sempat dibawa keluar, tapi ibu ini datang kembali dan membuat kericuhan. Tuh makanya kalau acara bahagia harus kasih tahu orang tua. Lagian kok bisa tega-teganya nikah, emaknya nggak dikasih tahu. Dorong-dorong bangku kalau malam. Waktu di sono kan ada gamelan. Jangan dimainin. Marah, ada yang marah. Mitos pembawa sial. Di Indonesia banyak sekali mitos yang tersebar di masyarakat. Di antaranya ada sejumlah mitos yang dapat membawa sial. Apa saja? Ini dia. Mitos rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate dikenal sebagai tempat yang dipenuhi dengan mitos. Rumah tusuk sate adalah rumah yang posisinya terletak di ujung jalan atau persis di tengah jalur pertigaan. Seperti dalam tradisi Jawa, rumah tusuk sate sering dianggap sebagai lokasi yang membawa sial, mulai dari tertimpa masalah kesehatan, rezeki, hingga perpecahan rumah tangga. Menurut mitos, rumah yang posisinya terletak di ujung jalan ini bisa menyebabkan kurang harmonis, sebab banyak pertengkaran yang akan terjadi akibat hawa panas yang terus-terusan. Banyak ahli Feng Shui yang mengatakan aliran Qi pada tusuk sate sangatlah kuat. Aliran tersebut memiliki pengaruh buruk yang membuat penghuni jadi lebih mudah sakit. Penghuni rumah tusuk sate akan mendapatkan sial, seperti kesulitan mendapatkan rezeki. Pernah kejatuhan cicak? Mitos kejatuhan cicak biasanya dikaitkan dengan hal buruk, baik di kepala, tangan, atau bagian tubuh lainnya, memiliki arti yang berbeda. Ada yang baik dan buruk. Jika kejatuhan cicak di anggota tubuh, hal ini dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk. Di antaranya kehilangan orang tersayang, atau diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat, seperti teman atau bahkan pacar. Menurut tradisi Hindu, cicak yang terjatuh di kaki atau paha adalah pertanda nasib buruk akan terjadi, berupa menurunnya kesehatan, rencana tak pernah sukses, hingga kerugian finansial. Mitos benda dalam rumah yang konon membawa sial menurut ilmu Feng Shui yang harus segera disingkirkan, seperti jam dinding mati juga bisa menjadi pertanda buruk karena jam mati sering disimbolkan kematian. Jadi alangkah baiknya jangan mengabaikan jam yang mati dalam waktu yang lama. Jam dinding yang rusak. Jadi kalau panjenengan punya jam dinding yang sudah rusak, yang sudah mati, jangan dipasang, harus diganti. Itu disingkirkan, kalau tidak ya direparasi dulu, dibenahi. Karena apa? Itu juga berpengaruh terhadap energi di dalam rumah kita. Energinya negatif sekali. Cermin rusak mengundang kemiskinan. Jangan main-main dengan cermin rusak atau retak, karena menurut ilmu Feng Shui,
Cermin yang pecah atau rusak bisa mengundang kemiskinan ke dalam rumah. Bisa menjadi penghalang rezeki yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, bisa membahayakan penghuni rumah. Oleh karena itu, sebaiknya dibuang saja dan diganti dengan yang baru. Kalender kadaluarsa bisa mempersempit rezeki. Kalender kadaluarsa yang sudah lewat tahunnya dan masih menempel di dinding, sebaiknya segera diganti dengan baru. Konon katanya bisa mempersempit rezeki dan kemalangan bagi penghuni rumah. Karena benda-benda tersebut akan membawa sial buat penghuni rumah. Jadi ada baiknya untuk diperbaiki atau dibuang. Mitos jangan duduk di depan pintu. Mitos jangan duduk di depan pintu juga diartikan bahwa hal tersebut akan mendatangkan kesulitan dan musibah, seperti susah dapat jodoh dan rezeki jadi seret. Nah, bagi yang belum menikah, ceritanya adalah sulit jodoh. Ya memang sulit jodoh. Dari kacamata logika, wanita atau laki-laki yang suka duduk di depan pintu, yang pertama kan mengumbar syahwat, mengumbar dirinya seolah-olah supaya mudah dilihat oleh orang lain, sehingga dianggap murah oleh orang lain. Sementara bagi wanita hamil, mitos jangan duduk di depan pintu juga dipercaya jika dilakukan maka proses persalinan bakal mengalami kesulitan. Ada unsur-unsur energi yang tidak bagus apabila pintu itu ditutupi oleh manusia. Namanya pintu kan harusnya ditutup rapat dengan pintunya atau dibuka sekaligus. Nah, kalau ada orang sering di depan pintu maka pamali, kalau bahasa kita ya saru, pamali, tidak pantas. Secara logika mitos ini terdengar cukup aneh. Bagaimana mungkin hanya karena duduk di depan pintu bisa membuat orang sulit jodoh? Bahkan sulitnya proses persalinan. Mitos ini mungkin sengaja dibuat orang zaman dulu agar tidak menghalangi orang yang ingin masuk ke dalam. Pintu itu kan tempat jalan orang untuk lewat. Nah, kalau orang di depan pintu ya ibarat kata kalau ada tamu nggak bisa lewat, atau kalau ada orang mau lewat agak sungkan karena di depan pintu. Atau yang lainnya bisa kita pahami, orang kalau selalu di depan pintu ya berarti nganggur. Rahayu adalah gadis lincah dan ceria, mahasiswi cerdas serta kaya berprestasi. Namun karena suatu sebab ia berubah menjadi sosok introvert, pendiam dan bahkan menjadi sangat pemurung. Dan tragedi pun terjadi. Di suatu siang, Rahayu atau yang akrab dipanggil teman-teman kampusnya sebagai Yayu, nekat bunuh diri dengan terjun dari lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kisah mengenaskan atas salah satu mahasiswi UGM ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Konon sudah 5 dekade, tapi hingga detik ini masih menjadi perbincangan hangat warga UGM dan sekitarnya. Karena hantu Mbak Yayu masih sering menampakkan diri. Waktu itu tepat di sini mas, di tiang ini mas. Benar-benar diem, nggak melakukan aktivitas apapun waktu itu. Cantik, mengenakan busana vintage tahun 70-an dan membawa beberapa buku. Kadang terlihat di koridor perpustakaan, kadang terlihat warawiri di lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hantu Mbak Yayu sering muncul justru menjelang maghrib. Kita TA nih. Yes. Aku bagian ngurusin TA waktu itu.
angkatanku itu ada yang udah TA. Ya. Ngajak foto. Ayo foto. Anggo kamera. Pakai Handphone. kamera, Oh, kamera. handphone. Dosen? Ada dosen lain itu tiba-tiba lewat terus, "Dong apa to iki kok rame-rame?" gitu. Oh. Nanya, "Iki lho, Bu, biasa lho bocah-bocah ngejaki foto." "Ayo aku mbokan melu-melu sik lihat dulu hasilnya." Ngono kuwi koncoku. Dilihat hasilnya. Pas dilihat gini, ibu yang baru datang itu kaget. Terus ibu itu tiba-tiba nyolek dosen. Ngomongnya gitu. Berkembang cerita dari mulut ke mulut, sosok Rahayu alias Mbak Yayu bukanlah karangan. Dia mahasiswi pintar dan cerdas. Tapi di sisi lain dikenal pula sebagai sosok perfeksionis sekaligus ambisius. Yayu adalah mahasiswi ideal, nilai selalu cemerlang, prestasi berderet. Sayang, semua mendadak berubah ketika ia mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Langkah Mbak Yayu di fase ini tersendat-sendat. Rumornya ini ya, dan yang pernah kita tulis bahwasanya beliau ini karena depresi, skripsinya ditolak sama dosennya, nggak lulus-lulus, antemnya sudah duluan sudah, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti usai tragedi bunuh diri mahasiswi ekonomi atas nama Rahayu. Tapi selentingan sekian puluh tahun lalu menyebutkan kalau jenazah Mbak Yayu langsung dievakuasi petugas kepolisian setempat dan dibawa pulang ke keluarganya. Mungkin benar jenazah Mbak Yayu sudah dipulangkan, tapi sesungguhnya Mbak Yayu tak pernah mau pulang, tak pernah mau pergi dari UGM. Arwahnya masih penasaran. Impian jadi sarjana hancur berantakan. Niat membahagiakan orang tuanya juga tak pernah kesampaian. Nggak jadi. Tapi awalnya kok jadi nggak enak ya daripada bahas kayak gini. Iya, aku beda sama ininya, gambarannya ya. Apakah sosok? Kayaknya iya. Soalnya ini mas, kadang kayak frekuensinya saya itu naik turun jadinya. Tadi ada anjing menggonggong, kalau ketangkap ya? Feeling gue sih nggak ada di sebelah. Loh, tangkap. SMK Bipuri dulu tawuran, sekarang banyak gangguan. Dikenal kerap tawuran hingga menelan korban meninggal, SMK Bipuri Serpong Tangerang atau yang akrab dikenal STM Bizer kini tak lagi difungsikan. Bangunan terbengkalai dan beberapa fasilitas sekolah ditinggalkan begitu saja. Kotor dan bangunan mulai rusak, membuat sekolah ini lekat dengan nuansa horor. Kesaksian salah satu pemilik kantin sekolah hingga warga sekitar ternyata cukup mengejutkan. Pasalnya, meski 4 tahun bangunan sudah kosong, namun suara tangis perempuan kerap terdengar dari beberapa ruang kelas. Yang nangis. Kalau yang nangis waktu tahun baru. Pas tahun baru malamnya saya pulang dari jualan jam 1. Saya ke WC, saya mau sholat. Pas mau sholat, kedengaran ada yang nangis perempuan. Nangis banget kayak disakiti laki-laki gitu, kok nangis aja. Di sana itu dalam satu ruangan itu ada yang menangis, suara wanita. Dan tiba-tiba ada yang menggeserkan seperti meja, kursi. Pas saya tengok ke ruangan tersebut, hilang. Rawan-rawannya itu ya jam 12 malam lah ke atas. Banyak ya yang suara-suara ngejerit kayak gitu, menjalankan tapak kaki, sendal, kadang-kadang bunyi sepatu, kadang-kadang seperti itu ya. Diduga gitu bahwa di tempat-tempat tersebut ada orang menangis, ada orang teriak-teriak, ada orang yang sepertinya itu membuat ya
orang-orang di sekitar itu malah jadi takut, mestinya kita tidak boleh terbawa oleh suasana tersebut gitu. Usut punya usut, gangguan misterius ternyata sudah sering terjadi jauh sebelum bangunan sekolah ini dikosongkan. Kesurupan massal, suara gamelan, gemuruh langkah kaki, hingga berisik bangku di malam hari. Banyak orang percaya bahwa perempuan penunggu sekolah ngamuk karena merasa terganggu oleh kegiatan siswa dan para guru. Kata warga sekitar katanya suka dorong-dorong bangku kalau malam. Waktu di sono kan ada gamelan, jangan dimainin. Marah, ada yang marah. Gamelan itu jangan dimainin, ada yang marah. Jadi pada kesurupan. Tapi penyebab utamanya adalah boleh jadi karena ya dari manusia tersebut itulah yang mungkin perlu diberikan kekuatan, kalau saya melihat begitu. Bukan harus diyakini keberadaan mereka yang menggoda keberadaan manusia lain. Ya, terus terang saya katakan tadi bahwa manusia itu bisa lebih hebat dibandingkan makhluk yang namanya jin. Lumrah sih, dan pasti udah pernah dialamin sama banyak orang juga, karena gimana pun juga kan kita hidup berdampingan ya sama mereka yang di alam sana gitu. Mereka juga ada, ya menurut aku selama nggak mengganggu dan nggak meresahkan sih, ya biarkanlah mereka ada di situ sih. Lantas, adakah hubungannya dengan ilmu kebal bacok yang dimiliki siswa dan alumni Bipuri? Isu ini mencuat lantaran tawuran yang terjadi. Konon pengaruh dari energi negatif jin penghuni sekolah. Nggak mempan teh, nggak benar bacok katanya gitu. Banyak yang pakai jelangku kayak gitu. Namanya manusia itu lebih hebat daripada jin. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah, seru kan tayangan kita hari ini? Jangan lupa nanti Senin nonton kita lagi ya. Jam 4:30 subuh sampai 5:30 pagi. Dari Senin sampai Jumat. Jangan ketinggalan. Bye-bye. La 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 la. Girl, for me, 1, 2, 3.